Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mau memaparkan sebuah video tentang layer dan juga tentang setting IP. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Layer ketujuh disebut dengan application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Layer nomor 6 disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website Shopno misalnya, maka presentation layer ini akan mengkonversi web Shopno menjadi bilangan. Setelah dikonversi menjadi bilangan biner, layer presentation akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Layer nomor 5 adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke websitenya internet banking, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Layer nomor 4 adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita putus, maka kita disuruh mengirim ulang email tersebut. Layer yang nomor 3 adalah network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah Media Access Control atau MAC
dan Logical Link Control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge dan switch. Layer nomor 1 adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN card. Model referensi OSI ini sangat bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkomunikasi. Oke, sekianlah video tentang layer. Selanjutnya masuk kita tentang jenis topologi star, dimana topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat lainnya. Sebagai fungsinya, topologi star adalah seperti penghubung antara komputer dengan komputer lain dalam jaringan, baik komputer yang sebagai server maupun komputer sebagai klien. Adapun kekurangan dan kelebihan topologi star. Sebagai kekurangannya yaitu topologi star yang utama terletak pada penggunaan kabel dalam pembuatan jaringan. Sementara itu, kelebihan topologi star ini yang utama adalah apabila salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan tidak bermasalah dan tetap berjalan. Oke, saat ini kita akan melihat bagaimana cara setting IP dan langkah-langkahnya dengan cermat. Bagaimana cara untuk men-setting IP address pada Windows 7. Langsung saja saya jelaskan. Pertama-tama silakan bisa lihat di sebelah kanan bawah ada icon jaringan atau network. Caranya tinggal diklik, kemudian open network and sharing center. Tunggu sampai muncul, lalu kita klik change adapter setting. Kemudian nanti akan muncul LAN card atau wireless LAN card yang tertancap atau yang tersedia di komputer masing-masing. Ini jumlahnya bervariasi. Kebetulan di saya ada beberapa ya. Tapi untuk yang normal, maksudnya yang standar, biasanya di laptop itu ada satu local area connection dan satu wireless local area connection. Nah, klik kanan pada drive LAN card yang akan kita atur IP address-nya. Klik kanan, kemudian properties. Kemudian pada tampilan ini, nah kita pilih TCP/IP versi 4. Kemudian klik properties. Nah, di sini kebetulan IP address yang saya gunakan adalah IP address kelas A. Nah, untuk memberikan IP address cukup kita ketikkan di sini. Misalnya saya isi dengan IP address kelas C 192.168.01. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway saya isi dengan 192.168.0.254 misalnya. DNS servernya saya isi dengan 8888. Nah, saya bahas dulu. Untuk IP address itu sebetulnya IP address ada beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang umum digunakan adalah kelas C. Kelas masing-masing kelas juga itu ada IP public atau IP public dan IP private, atau istilahnya IP untuk masuk ke internet atau IP untuk jaringan lokal. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah IP kelas C.
Jadi mulainya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dengan subnet mask ini. Contoh, misalnya kalau kita mau menggunakan subnet mask dengan 192 IP address dengan 192.168.0.0, berarti IP yang diizinkan itu adalah dari 0.1 sampai dengan 0.254. Jadi 0.0 tidak boleh dipakai dan 0.255 tidak boleh dipakai. Jadi batas maksimum angka yang ada di setiap digit ini adalah 255, tidak bisa lebih. Nah, itu kalau misalnya kita pakai 0 di sini. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan yang lain. 192.168 misalnya nih 1.1 sampai 1.254 dan seterusnya. Jadi silakan Anda nanti bisa pilih dari mulai 0 sampai 255 nilai digit ketiga ini. Jadi 192.168 bisa di sini 0, bisa 1, 2, 3 sampai 255. Nah, yang paling penting adalah kita mengatur IP address pada satu jaringan itu jangan sampai digit keempat ini ada yang sama. Tapi kalau 1, 2, 3 digit ini harus sama di setiap jaringan. Jadi kalau jaringan yang kita pilih adalah 192.168.1 titik sekian, berarti nah ini jangan ada yang berbeda, jadi semua harus sama. Untuk IP-nya boleh 1 sampai 254. Nah, kalau ini jangan ada yang sama gitu. Maksudnya yang ini harus sama semua, kalau ini harus berbeda gitu. Untuk bahasan IP address sangat luas sekali, mungkin kalau misalnya nanti saya sempat insya Allah akan saya jelaskan pada bahasan yang lain. Nah, itu ya. Ini IP address, kemudian subnet mask default, kemudian nah gateway itu diisi oleh alamat dari modem bisa atau alamat dari router bisa. Gateway itu maksudnya agar komputer kita bisa terkoneksi dengan jaringan luar atau jaringan internet. Dan satu lagi ada DNS server. Biasanya atau yang paling mudah kita biasanya menggunakan IP address miliknya DNS miliknya Google, yaitu 8888. DNS ini fungsinya adalah kalau misalnya di buku di telepon itu hampir mirip dengan buku telepon gitu. Jadi untuk mengkonversi IP address ke alamat situs atau sebaliknya dari alamat situs ke IP address. Jadi untuk bisa terkoneksi ke internet kita butuh IP address, subnet mask, default gateway dengan DNS server. Tapi misalnya kalau kita tidak butuh connect ke internet, parameter yang default gateway dan lain-lain itu tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Yang penting IP address dan subnet mask itu sudah cukup. Dengan IP seperti itu kita sudah bisa berkomunikasi dengan jaringan lokal. Hanya kalau mau berkomunikasi dengan jaringan yang ada di luar, kita perlu mengisi default gateway dan DNS server. Oke. Nanti kita bisa lihat statusnya di klik kanan, kemudian status, kemudian details. Nah, ini IP address kita. Ya, gitu. Jadi begitulah cara men-setting IP address. Saya ulang kembali caranya, tinggal klik kanan atau klik di ikon jaringan, kemudian open network and sharing center, kemudian change adapter setting. Kita tunggu dulu. Change adapter setting, kemudian klik kanan, kemudian properties, kemudian klik TCP/IP versi 4, klik properties dan isi IP address-nya. Nah, satu lagi ada seandainya di komputer kita, seandainya di jaringan yang kita pakai itu ada modem yang memberikan IP secara otomatis, atau ada router atau mungkin ada server DHCP yang memberikan IP secara otomatis, maka kita bisa memilih obtain an IP address automatically. Jadi IP address yang kita gunakan di komputer itu di-set sendiri oleh modem atau oleh router atau oleh server yang ada di jaringan kita. Itu juga bisa. Kalau misalnya memang ada server seperti itu, kita cukup klik yang ini. Jadi kita tidak perlu ribet untuk mengatur IP address sendiri. Kalau sudah oke, nanti akan mencari sendiri seandainya di jaringan kita ada server yang menyediakan pembagian IP address gratis. Itu istilahnya DHCP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di channel Pusat Cara-Cara pada bahasan yang lain. Terima kasih.